Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif Holili SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herna Trivanda, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Kali ini saya akan membuat tugas video yang berjudul soalnya yaitu buatlah sebuah narasi video tentang hadis-hadis yang dituding misoginis dan patriarkis. Ambil contoh hadisnya serta bagaimana pembelaan Anda. Baik, kali ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah kalian pernah dengar orang bilang kalau Islam itu patriarkis karena hadis-hadis Nabi? Bahkan ada yang menyebut beberapa hadis sebagai bukti bahwa perempuan direndahkan. Tapi, benarkah seperti itu? Atau justru kita sering membaca hadis tanpa memahami konteksnya? Mari kita bahas beberapa contoh yang paling sering diperdebatkan. Contoh pertama adalah hadis yang berbunyi, "Aku tidak melihat orang yang lebih banyak mengurangi akal dan agama dibandingkan kalian, wahai perempuan." Kalimat ini sering dipotong sampai di situ saja. Akibatnya muncul kesan bahwa Nabi menganggap perempuan lebih bodoh daripada laki-laki. Nah, padahal kalau hadis itu dibaca sampai selesai, Nabi sendiri menjelaskan maksudnya kurang akal bukan berarti tingkat kecerdasan perempuan lebih rendah. Yang dimaksud adalah dalam konteks kesaksian para perkara-perkara tertentu saat itu di mana dua orang saksi perempuan menggantikan satu laki-laki itu berkaitan dengan sistem hukum dan kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu, bukan ukuran kecerdasan. Sedangkan kurang agama bukan berarti iman perempuan lebih rendah. Maksudnya adalah ketika sedang haid, perempuan tidak melaksanakan sholat dan puasa karena memang diperintahkan oleh syariat. Mereka tidak berdosa karena itu. Jadi, berkurang di sini adalah berkurangnya jumlah ibadah yang dilakukan, bukan kualitas keimanan. Nah, contoh kedua adalah hadis yang mengatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Sedih sekali, bukan? Apalagi saya yang membaca hadis ini, saya juga perempuan gitu loh. Padahal kalau hanya membaca satu kalimat itu memang terdengar keras. Tapi Nabi juga menjelaskan penyebabnya, yaitu karena banyak yang kufur terhadap kebaikan suami dan sering melontarkan ucapan yang menyakitkan ketika marah. Seperti yang kita ketahui, apalagi saya sebagai perempuan tuh kadang moodnya itu mood swing gitu loh. Kayak habis sedih, seneng, marah kayak gitu ya. Apalagi kadang kan kebanyakan perempuan juga nggak bisa ngontrol dirinya sendiri, sehingga pas situasi hatinya jelek itu kadang orang-orang terdekat yang jadi pelampiasan, atau paling tidak juga terkena dampaknya, kayak dapat omongan nggak enak lah atau perlakuan nggak enak lah. Nah, ini bukan berarti semua perempuan akan masuk neraka. Hadis ini adalah bentuk peringatan terhadap perilaku tertentu, sama seperti banyak hadis lain yang memberi peringatan keras kepada laki-laki. Misalnya, laki-laki yang zalim, pemimpin yang curang, atau orang yang meninggalkan sholat juga mendapat ancaman yang berat. Apalagi kita sebagai umat Islam, sholat itu kan wajib ya. Artinya yang dikritik adalah perilakunya, bukan jenis kelaminnya. Kayak, oh perempuan
kamu perempuan kasihan ya banyak dosanya. Ya belum tentu, kita kan nggak tahu amalan apa yang dilakukan, perilaku baik, hal-hal baik yang dilakukan. Jadi kita itu nggak bisa menjudge orang itu dari tampilannya, dari kayak oh ini loh perempuan ini loh, nggak boleh kayak gitu ya guys. Nah, contoh ketiga adalah hadis yang menyebut bahwa jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Kayak apa ya, hadis ini juga sering dipakai untuk menuduh Islam hanya berpihak kepada laki-laki, padahal juga sebenarnya tidak loh. Padahal para ulama menjelaskan bahwa hadis ini berbicara tentang hak pasangan dalam rumah tangga. Islam mengakui bahwa suami memiliki hak, tetapi istri juga memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Nabi sendiri tidak pernah memaksa istrinya, tidak pernah memukul mereka, dan selalu mengajarkan kasih sayang dalam keluarga. Kalau istri sedang sakit, kelelahan, mengalami gangguan psikologis, atau memiliki alasan yang wajar, para ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak berlaku. Jadi hadis ini bukan legitimasi untuk memaksa perempuan ya. Nah, masalahnya seringkali bukan pada hadisnya, tetapi pada cara kita membacanya. Banyak orang yang mengambil terjemahan satu kalimat tanpa melihat penjelasan para ulama, latar belakang hadis, atau tujuan Nabi ketika menyampaikan sabda tersebut. Kalau semua hadis dibaca secara utuh, justru kita akan menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat memuliakan perempuan. Beliau melarang menyakiti istri, memerintahkan laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik, bahkan menyebut bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Jadi, apakah hadis-hadis itu misoginis? Kalau dipahami secara potong-potong, mungkin akan muncul kesan seperti itu. Tetapi ketika dibaca secara utuh dengan konteks sejarah, bahasa Arab, dan penjelasan ulama, gambaran itu berubah. Yang dikritik bukan perempuan sebagai manusia, melainkan perilaku tertentu dalam situasi tertentu dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik. Karena memahami agama tidak cukup hanya membaca satu kutipan saja. Yang lebih penting adalah memahami keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Baik, sedikit yang saya jelaskan tadi tentang hadis misoginis ya, soal nomor 2. Apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.